Dalam video ini ada satu kisah yang sangat inspiratif. Kisah ini akan memberikan pelajaran kepada kita bahwa di dalam keseharian bagaimana orang-orang akan selalu menghargai kita, menghormati kita, dan bahkan menimbulkan rasa sayang kepada kita. Sehingga kita akan merasa nyaman ketika berada dengan siapapun, dimanapun. Dan bahkan seandainya kamu memiliki orang yang sangat kamu benci, dengan mempelajari kisah ini, orang yang kamu benci akan berubah 180 derajat, menjadi menyayangi kamu, peduli terhadap kamu, bersimpati terhadap kamu, dan bahkan melindungi kamu. Bagaimana ceritanya? Ayo kita mulai. Diceritakan seorang lelaki yang baru menikah dan ia masih tinggal menumpang di rumah mertuanya. Beberapa saat tinggal bersamanya, akhirnya ia demikian kesal dengan ibu mertuanya, yang menurutnya sangat judes, cerewet, pemarah, dan angkuh. Hari-hari ia jalani dengan rasa sesak dan penuh tekanan berat. Setelah 2 tahun, baginya cukup sudah penderitaan itu. Ia memutuskan untuk mengakhiri dengan berencana membunuh ibu mertuanya. Setelah memutar otak, memikirkan bagaimana cara membunuh mertuanya, ia pun pergi mendatangi dukun yang paling sakti di daerahnya. Usai bercerita keluh kesahnya dengan penuh kegeraman, sang dukun tersenyum dan mengangguk-angguk. Dukun itu pun berkata, "Anak muda, aku tahu apa yang kamu rasakan. Namun, apakah sungguh kamu akan membunuh mertuamu itu?" Lelaki itu pun menjawab tanpa ragu, "Ya, saya tidak akan bertahan lagi dengan kondisi ini. Satu-satunya cara adalah dengan cara itu." Sang dukun itu pun tersenyum dan mengeluarkan sebotol cairan obat. Diberinya sebotol cairan kepada lelaki itu. Sang dukun pun menjelaskan bahwa sebotol cairan obat ini merupakan racun yang sangat mematikan. Namun, ia harus memberikan racun itu sesuai aturannya. Dan lelaki itu pun segera menanyakan aturan pakainya. Syaratnya harus diberikan sedikit demi sedikit selama 2 bulan atau 60 hari. Dan dalam memberikan racun itu, ia diharuskan bersikap manis, berkata lebih sopan, serta selalu tersenyum. Sang dukun menjelaskan bahwa hal ini untuk membuat si ibu mertua supaya tidak mencurigainya. Setelah lelaki itu menyanggupi syarat-syarat yang dijelaskan oleh sang dukun, lelaki itu pulang dengan perasaan penuh harapan bahwa rencananya itu akan berhasil dan dia bisa hidup bahagia dengan tenang tanpa mertua yang sangat cerewet itu. Berikutnya dengan penuh kesabaran, hari demi hari ia mulai meracuni si mertua, tentunya dengan sikap manis, tutur kata yang lebih santun, serta senyum yang tidak lepas dari mulutnya. Perlahan namun pasti, ia mulai melihat perubahan pada mertuanya. Ada satu hal yang membuatnya bingung. Setelah 1 bulan ia meracuni mertuanya, kelakuan mertuanya ini justru berubah menjadi demikian baik padanya. Sikapnya berubah 180 derajat dari sebelumnya. Ibu mertuanya mulai menyapa lebih dahulu setiap kali ketemu. Pikirnya ini pasti akibat awal dari racun itu, yakni adanya perubahan sikap sebelum akhirnya meninggal. Mendekati hari ke-40, sikap mertua semakin baik dan hubungan dengannya semakin manis. Ia mulai membuatkan minum teh di pagi hari, menyediakan pisang goreng, memberikan perhatian seakan-akan ia adalah anak kandungnya, dan banyak lagi perhatian lainnya. Sebuah perilaku mertua yang dulu tidak pernah ia bayangkan, namun terjadi dengan begitu indah. Puncaknya pada hari ke-50, ibu mertua memasakkan makanan yang paling ia sukai. Bahkan di pagi harinya ia terkejut saat mendapati bajunya sudah dicuci, bahkan disetrika oleh ibu mertuanya. Namun tak bisa disangkal, yang terjadi kini malah hati kecilnya mulai memberontak. Muncullah rasa bersalah yang makin hari makin menguat. Pada hari ke-55, sudah tak terbendung lagi penyesalan itu. Karena melihat perubahan si ibu mertua yang menjadi sedemikian sayang padanya.
Dengan penyesalan yang begitu mendalam, akhirnya laki-laki ini pergi ke dukun itu lagi. Dengan terbata-bata, penuh penyesalan dan rasa berdosa, ia memohon-mohon untuk dibuatkan penangkal racun yang pernah diberikan sang dukun kepadanya. Kan laki-laki ini benar-benar tidak menginginkan ibu mertuanya mati. Tidak seperti waktu ia pertama datang ke sang dukun dulu. Bahkan ia menangis dan bersujud di hadapan sang dukun itu agar racun yang telah diberikannya itu tidak membunuh ibu mertuanya yang kini sangat ia sayangi itu. Melihat pemandangan itu, sang dukun malah tersenyum dengan bijaksana bak malaikat. Dukun itu berkata, "Tenanglah, sebenarnya cairan yang kuberikan padamu dulu itu bukanlah racun, namun air biasa yang aku beri warna. Sikap mertuamu yang berubah menjadi sayang padamu disebabkan karena sikap dirimu yang terlebih dahulu berubah menjadi lebih ramah, lebih menghormati, lebih santun, dan selalu tersenyum padanya." Lelaki itu merasa sangat lega setelah tahu bahwa yang diberikannya itu bukan racun sungguhan. Dia bergegas bersujud dan memeluk sang dukun dan mengucapkan terima kasih yang mendalam karena telah memberikan pelajaran berharga dalam hidupnya. Dan sejak saat itu, ia bertekad untuk terus menjalankan nasihat dari sang dukun bijaksana itu. Dari kisah ini, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, sikap buruk atau penolakan terhadap orang lain hanyalah sebagai akibat atau reaksi atas sikap buruk yang kita lakukan padanya. Kedua, jika ingin mengubah orang lain, maka seharusnya kitalah yang berubah terlebih dahulu. Ketiga, tidak semua dukun salah. Kita juga sebenarnya harus menjadi dukun kalau sukses belajar, yakni duduk dengan tekun. Keempat, dan yang terakhir, pelajaran yang paling berharga dari kisah ini adalah ayo sama-sama kita praktekkan. Mulai sekarang, berubahlah menjadi lebih ramah, lebih menghormati, lebih santun, dan selalu tersenyum kepada siapapun. Semoga video ini bermanfaat. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.